Mutahari menulis dalam perbincangan sebuah bagian dari filsafat yang sangat penting, yaitu filsafat moral. Saya sekarang ini mau memberikan kata pengantar kepada filsafat moral dan bagaimana peranan agama dalam filsafat moral. Ini bercerita tentang filsafat moral. Nah, sebelum itu, seperti biasa kan saya bisa mulai dengan cerita. Tapi sebelum cerita itu, di barat, saya kira juga di negeri kita, orang tertarik dengan filsafat karena dalam pandangan mereka filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental, pertanyaan yang sangat asasi. Apa pertanyaan yang sangat asasi itu? Misalnya, apa sih makna dari kehidupan ini? Bagaimana cara kita hidup yang paling baik? Mesti bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Apa arti dari kehidupan ini? Lalu, apa sih yang disebut kehidupan yang baik dan apa yang disebut kehidupan yang buruk? Kita ingin memperoleh pertanyaan itu dari filsafat. Tapi di barat dan juga di Indonesia, begitu orang mempelajari filsafat, maka perkenalan yang pertama tentang filsafat sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaan yang fundamental itu. Jadi sama sekali tidak ada jawaban terhadap pertanyaan yang sangat asasi itu. Malah akhirnya karena mereka mempelajari tokoh-tokoh filsafat sepanjang sejarah, lupalah kepada tujuan pertama mengapa mereka mau belajar filsafat. Yaitu sekali lagi ingin mengetahui apa makna kehidupan ini. Gimana kehidupan yang baik. Bagaimana caranya kita membedakan antara kehidupan yang buruk dan kehidupan yang baik. Dulu orang-orang yang berkumpul di sekitar Socrates, sebagaimana yang dilaporkan oleh Plato, memperbincangkan pertanyaan fundamental itu. Apa yang disebut kehidupan? Apa makna kehidupan? Apa yang disebut perbuatan baik? Apa yang disebut perbuatan buruk? Dan itu menjadi diskusi yang sangat serius karena semua orang terlibat. Karena semua orang menghadapi masalah yang dibicarakan dalam filsafat itu. Sekarang kalau kita mau belajar filsafat di universitas manapun, kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. Memang betul bahwa pertanyaan yang mengganggu itu biasanya muncul di dalam kesunyian. Tidak dalam hiruk pikuk atau dalam kesibukan kita mengejar karir. Atau ketika tiba-tiba kita mendapat musibah. Lalu kita menderita depresi. Keluarlah itu pertanyaan itu. Mau diapakan hidupku ini? Dan bagaimana cara hidup yang paling baik? Bagaimana seharusnya aku menghadapi seluruh derita sekarang ini? Itu muncul. Pertanyaan itu adalah pertanyaan filosofis. Atau juga ketika orang tiba-tiba mengalami keresahan. Carl Gustav Jung menyebutnya keresahan eksistensial. Existential anxiety. Ya. Keresahan eksistensial yang tiba-tiba saja datang. Biasanya malah ketika kita sudah established, semua masalah sudah selesai, tiba-tiba kayaknya pikiran kita tidak bisa berhenti. Kalau masalah kehidupan yang sederhana seperti makan, minum, pekerjaan sudah diselesaikan semua, muncullah itu pertanyaan yang lebih mendalam dari pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu namanya pertanyaan eksistensial. Dan saya ingin bercerita tentang seorang novelis, tapi juga menurut saya sekaligus filosof Rusia, namanya Leo Tolstoy. Leo Tolstoy sudah hidup sebagai seorang yang cukup kaya raya, dia memiliki real estate yang banyak, dia juga punya keluarga yang baik, dan punya anak-anak juga yang baik, kedudukannya sangat terhormat di tengah-tengah masyarakat. Tiba-tiba satu hari dia terhenyak dengan satu pertanyaan tentang akhir dari semuanya itu. Dia tahu bahwa akhir dari semuanya itu adalah kematian. Lalu untuk apa dia bekerja keras sekian banyak? Lalu kemana ini real estate itu yang dia hasilkan itu? Seluruh kekayaannya menjadi tidak berarti setelah dia berpikir bahwa ujung-ujungnya adalah kematian. Dan kita juga kadang-kadang pikiran gitu muncul, tapi kita tidak menanggapi. Soalnya masalah hidup jauh lebih mengganggu kita. Buat ibu-ibu masalah suaminya itu jauh lebih besar dari masalah yang fundamental itu. Nah, tapi Tolstoy sudah menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang dalam istilah bahasa Inggris mundane. Masalah yang mundane, masalah yang everyday, masalah kehidupan kita sehari-hari.
Misalnya masalah itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan tetangga, berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan orang-orang yang bergaul dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu masalah yang mundane. Nah, kita mungkin sibuk dengan mengatasi masalah-masalah mundane itu. Masalah mundane itu juga kan, mungkin itu masalah keluarga, itu masih rada gede sih. Ada lagi, lebih sedikit lagi. Masalah puasa di tengah-tengah keluarga, itu masih rada gede itu. Tapi kalau diperinci lagi, masalah makan apa nanti pada waktu buka puasa. Itu very mundane, ya. Very mundane problems. Dan kita kebanyakan memang sibuk di dalam masalah-masalah yang paling kecil malah. Tapi itu sudah bisa cukup membuat kita tidak sempat, bukan saja memikirkan masalah-masalah filosofis yang tinggi, juga masalah-masalah yang lebih atasnya juga malah terlupakan. Karena Tolstoy sudah mengatasi banyak masalah mundane itu, ia sudah menyelesaikan seluruh persoalannya. Tidak ada masalah di keluarganya, tidak ada masalah di ekonominya, tidak ada masalah dalam reputasi dia di tengah-tengah masyarakat. Nah, dia mulai resah dengan pikiran itu. What next itu? Setelah kematian itu what next, kata dia. Dan juga setelah memikirkan kematian, lalu apa artinya ini semuanya ini? Dan karena dia seorang filosof yang dibesarkan dalam tradisi ateisme di keluarganya, walaupun keluarganya itu sebetulnya keluarga Katolik lah, atau gereja Rusia, tetapi luar biasa sampai dia jatuh sakit. Lalu renungannya tentang ancaman kematian ia tuangkan dalam sebuah novel. Saya kira itu menjadi masterpiece-nya dari Leo Tolstoy. Namanya The Death of Ivan Ilyich, kematian Ivan Ilyich. Saya kebetulan sekarang ini lagi ingin mempersiapkan buku tentang filsafat kematian. Buku saya memaknai kematian itu sangat sederhana, mungkin lebih sederhana dari SQ dan EQ. Ya, saya ingin meningkatkannya jadi pembahasan yang lebih mendalam tentang kematian dalam pandangan para filosof. Karena katanya justru tema yang pertama dari para filosof sepanjang sejarah ialah tema tentang kematian. Misalnya baguslah dia menceritakan Ivan Ilyich yang juga sakit keras karena memikirkan masalah kematian. Dia menemukan bahwa sebetulnya proses menuju kematian itu adalah proses berkurangnya seluruh pilihan-pilihan. Jadi kita ini, perjalanan hidup kita adalah perjalanan dari pilihan yang banyak, sampai rentang mesin, sampai pilihan itu makin menyempit, dan cuma satu pada akhirnya pilihan itu. Dan pilihan yang satu itu namanya kematian. Jadi awal-awal pilihan-pilihan kita itu banyak. Misalnya, ambil saja makanan. Ketika kita masih muda itu, makanan itu banyak. Segala macam jenis makanan bisa kita ambil. Sudah tidak ada lagi persoalan apakah makanan itu keras atau lembek. Yang penting enak. Dan pilihannya terbuka banyak bagi kita. Makin lama makin tua, mendekati kematian, pilihan kita makanan aja berkurang. Udah mulai diperhitungkan apa ini tidak meningkatkan kolesterol. Mulailah dipilih-pilih. Saya ingat ada sebuah keluarga yang sekarang udah meninggal dunia. Di ujung hayatnya itu makanannya tinggal pilihannya 3 atau 4 biji saja. Di tengah-tengah kekayaan yang banyak itu, dia juga tidak bisa memanfaatkan kekayaannya yang banyak itu untuk memilih. Dulu dengan kekayaannya dia bisa apa saja. Anda misalnya sekarang ini masih punya banyak pilihan. Apalagi kalau anak SMA itu masih punya banyak pilihan. Dia bisa masuk sekolah jadi tentara misalnya. Sekarang pilihan saya untuk jadi tentara udah tidak ada lagi. Nggak bisa lagi saya jadi tentara ya, dalam kondisi fisik seperti sekarang ini. Bahkan kemudian, pokoknya, nah itu yang dirasakan oleh Tolstoy dan diceritakan dalam tokoh Ivan Ilyich ini. Mungkin satu saat saya akan bacakan kisah Ivan Ilyich itu yang sangat filosofis. Nah, bagaimana caranya kata kita mengatasi kegelisahan untuk menghadapi pilihan yang makin lama makin menyempit sehingga tinggal satu pilihan. Disegerakan mati itu atau tidak, tidak ada pilihan sama sekali. Nanti buku Leo Tolstoy ini sangat mempengaruhi Heidegger, salah seorang filosof eksistensialis, sehingga ia menulis tersendiri tentang kematian, tentang makna kematian. Yang secara singkat dia sebut, kita haruslah memaknai kematian ini. Karena dengan memaknai kematian, kita tahu bagaimana kita mengisi kehidupan. Biasa disimpulkan dengan kalimat yang singkat dalam bahasa Inggris. To die well is to live well. Kalau kita tahu bagaimana cara memilih kematian yang baik,
itu sebetulnya kita sedang menentukan bagaimana seharusnya kita hidup yang baik. Novel itu emang sangat mendalam, karena Tolstoy itu seorang ateis lah, yang waktu itu juga tidak suka dengan agama-agama yang ada di negerinya, yang menurut dia agama itu memberangus akalnya, dan dengan semata-mata menggunakan akal, dia mencoba menjawab pertanyaan yang tidak mundane ini, pertanyaan yang fundamental, pertanyaan yang eksistensial. Mulanya ditanya, apa yang harus aku lakukan menghadapi kematian? Tapi dari pertanyaan itu sebetulnya lahir, bagaimana seharusnya aku hidup kalau ujung dari kehidupan itu berakhir dengan kematian. Anda sih mungkin tidak resah begitu, karena satu, kita udah tahu sih dari agama bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan, bahwa kematian itu hanyalah sebuah proses transisi pindah ke alam yang mudah-mudahan lebih baik. Jadi ada harapan. Tapi Tolstoy tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Dia harus menggunakan akalnya. Dia harus mencari jawaban. Dan untuk itu dia mulai berfilsafat lah, dan menulis novel-novel yang filosofis menurut saya. Lalu Tolstoy akhirnya menemukan, kata, lucunya juga, bahwa paling tidak, kata Tolstoy, supaya kita bisa meredakan kegelisahan kita tentang kematian yang mengancam hidup kita, kita harus belajar hidup berdasarkan aturan Tuhan, kata dia. Itu ada masalah moral sebenarnya yang tidak sempat saya bicarakan. Ada beberapa pilihan teori moral yang bisa kita ikuti, dan itu yang akan kita bicarakan sekarang. Dan akhirnya dia menemukan pada ujung-ujungnya sebetulnya kita hanya bisa mengatasi ketidakbermaknaan hidup ini dengan meyakini bahwa hidup kita ini haruslah hidup untuk menjalankan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu, katanya, untuk menjalankan perintah Tuhan itu, kita tidak usah tenggelam dalam pembincangan teologis. Jadi yang harus kita bicarakan bukanlah bagaimana Tuhan itu, atau apa yang dikehendaki Tuhan itu. Enggak. Yang harus kita lakukan ialah pertama, rasakan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Janganlah kamu, katanya, ikut serta dalam dialog-dialog para teolog, para ahli-ahli agama tentang Tuhan. Itu tidak akan memberikan kepadamu jalan keluar dari keresahan eksistensial kamu. Jangan juga membicarakan pendapat berbagai agama tentang kehendak Tuhan. Jangankan berbagai agama, dalam satu madhab saja kehendak Tuhan itu macam-macam. Menurut Front Pembela Islam, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah menghancurkan tempat-tempat maksiat, hancurkan dulu Ahmadiyah. Dan itu menurut mereka adalah kehendak Tuhan. Menurut orang Ahmadiyah, kehendak Tuhan ialah mempertahankan keyakinan mereka sampai titik darah yang penghabisan. Dua-duanya sama-sama kehendak Tuhan. Dahulu dalam sejarah ada satu malam yang disebut malam Bartolomeus. Ketika kaum Protestan berkumpul di satu tempat, kemudian orang-orang Katolik menyerbu ke tempat itu dan membantai semua orang yang berkumpul di situ. Dua-duanya mengatakan sedang menjalankan kehendak Tuhan. Anda ingat itu percakapan antara Zainab salamullahi alaiha dengan Yazid lanatullah alaihi. Percakapan itu sambil Yazid mempermainkan kepala Imam Hussein dan mengetuk-ngetuk kepala itu, ia berkata, lihat, katanya, kehendak Tuhan sudah berlaku bagimu. Jadi bahwa Imam Hussein terbunuh itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Sayyidah Zainab juga menyebutkan, itu juga kehendak Allah untuk menunjukkan mana yang jahat di antara kami dan mana yang baik. Itu dua-duanya juga berkata tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Leo Tolstoy, marilah kita tidak mempelajari kehendak Tuhan itu dari fatwa ahli-ahli agama. Itu karena memang Tolstoy kecewa. Tapi rasakanlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dan dia kasih resep. Bagaimana merasakan kehadiran Tuhan itu? Tuhan itu hanya akan kita rasakan kehadirannya apabila kita, kata dia, berkhidmat kepada sesama manusia. Apabila kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermakna bukan saja bagi diri kita. Hidup kita juga bermakna kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dia menemukan itu sebetulnya dari pengalaman dia tentang kehidupan para petani. Dia kan landlord, tuan tanah, punya banyak pegawai. Pegawainya semuanya miskin, jelas. Dia sendiri aja yang kaya.
semua pegawainya itu miskin. Tapi dia lihat itu ketentraman pada para petani miskin itu. Mereka tidak menderita kegelisahan eksistensial. Karena katanya mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ada kebahagiaan yang tersendiri itu ketika ia mencari nafkah, membanting tulang. Karena ia tahu bahwa nafkahnya itu akan memberikan kehidupan kepada keluarganya. Dan dia tidak mengenal lelah apapun. Dia merasa hidupnya itu bermakna. Dia berpikir sekiranya dia tidak hadir di dunia ini, siapa itu yang mengurus mereka itu? Dan Leo Tolstoy mengungkapkannya dengan sebuah cerpen. Sayang cerpennya tidak saya hafal ya. Tapi kata-kata dalam cerpen itu sangat menyentuh. Saudara kalau mau baca novel-novel yang bagus, bacalah novel-novel Leo Tolstoy. Sayangnya juga tidak banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dia cerita tentang seorang kakek-kakek yang bekerja juga di real estate dia. Dia punya istri yang sudah sakit, sakitnya lumpuh, tergolek aja di ranjangnya selama puluhan tahun. Dan selalu dia datang ke tempat kerja itu, ketemu Tolstoy itu dalam keadaan riang gembira. Apalagi kalau sudah selesai kerja, dia pulang. Tapi ketika istrinya meninggal dunia, dia berduka cita luar biasa. Sedih seperti kehilangan lah. Ruhnya itu sudah hilang duluan ikut sama istrinya. Tolstoy tidak ngerti, dia orang yang sangat rasional. Mestinya kamu bahagia bahwa istrimu yang menjadi beban kamu selama puluhan tahun, yang tidak bisa apa-apa, yang hanya tugas kamu itu melayani dia, orang yang lumpuh, sakit, tergolek gitu, tidak bisa berdaya apa-apa, dan si suaminya itu selain harus kerja, dia yang harus melayani kepentingan istrinya. Mestinya kamu bahagia bahwa beban kamu itu sudah hilang. Apa yang menyebabkan kamu berduka? Nah, tentu petani ini tidak berfilsafat sih. Dia jawab sangat sederhana. Saya itu memang sekarang tidak ada semangat lagi untuk bekerja. Bahkan saya tidak punya semangat lagi untuk hidup, kata dia. Dahulu, katanya, setiap kali saya mau pergi kerja, saya bilang sama istri saya mau pergi kerja nih. Dan dia bilang, dia mendoakan saya mudah-mudahan, karena saya mau bekerja dengan baik dan memperoleh penghasilan yang dia tunggu. Kalau saya pulang, istri saya bertanya, berapa kamu dapat hari ini? Sekarang setelah dia mati, katanya, tidak ada lagi ucapan doa mengantarkan kepergian dia. Dan untuk apa saya kerja? Karena tidak ada orang lagi akan bertanya berapa kamu dapat hari ini, kata dia. Itu kisah Tolstoy itu sangat mengharukan. Dan menurut Tolstoy, si petani itu sudah menemukan kehadiran Tuhan. Dan dia merasa hidupnya itu bermakna. Dia bukan bermakna bagi dirinya sendiri, tapi bermakna bagi orang lain. Nah, seperti saya katakan, tulisan Tolstoy itu sangat mempengaruhi Heidegger. Nah, apa yang dibicarakan oleh Tolstoy, dan nanti saya tidak akan bicara tentang Heidegger karena terlalu panjang, kemudian juga disusul oleh Heidegger, dan juga dibicarakan oleh Friedrich Nietzsche, adalah persoalan yang kita sebut dengan singkat filsafat moral atau etika. Syahid Mutahari membahas filsafat moral dalam bukunya itu. Tentu aja saya yakin Mutahari tidak sesederhana itu. Dia menjelaskan filsafat moral begitu sederhana sehingga mungkin lebih mirip pelajaran akhlak ketimbang sebuah kajian filsafat. Walaupun ia mengkritik beberapa teori-teori moral yang mungkin sampai ke Mutahari di zaman itu. Jadi ceritanya, kerennya kuliah kita ini ingin menyempurnakan kuliah Murtado Mutahari. Atau paling tidak kita akan menemukan tulisan Mutahari menjadi lebih bermakna. Jadi filsafat moral atau yang dulu itu populernya dengan kata etika. Tapi karena etika itu kata berasal dari kata ethos yang artinya awal-awalnya adalah tradisi atau custom atau adat kebiasaan, dan ada satu mazhab dalam etika yang mungkin akan kita bicarakan dan akan kita kritik yang menganggap bahwa etika itu bergantung kepada kebiasaan yang kita jalani. Jadi apa yang disebut baik oleh satu kelompok kebiasaan mungkin tidak baik oleh kelompok tradisi yang lain. Mereka memberikan contoh tentang kisah Herodotus. Herodotus itu, kalau tidak salah dialah yang menceritakan tentang 7 keajaiban dunia. Taman gantung Babilonia, piramida di Mesir, itu tentang 7 keajaiban dunia. Dan saya menambahkan 8, karena yang ke-8-nya adalah Indonesia. Itu termasuk keajaiban dunia. Herodotus itu cerita tentang bangsa-bangsa dulu, dan dia cerita tentang pertempuran antara orang Persia dengan orang Yunani waktu itu. Waktu itu kerajaan Persia meluas sampai ke Yunani. For your information,
Pitagoras itu mempelajari ilmu hikmah dari orang-orang Persia di Isfahan. Dibayangkan itu Isfahan sudah jadi pusat pemikiran filsafat. Itu kira-kira mungkin sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Dan itu berarti pada saat orang-orang tua kita melarikan diri dari Yunan karena kebanjiran dan naik rakit, kemudian sebagian terdampar di Sumatera, di Jawa, masih pakai itu, pakai pakaian tarsan itu. Itu di Isfahan sudah ada perpustakaan dan sudah ada guru-guru filsafat. Mereka lah yang mengajar Pitagoras, dan Pitagoras mendirikan perguruan filsafat akademia yang pertama. Nah, Herodotus itu cerita tentang orang Persia yang menguasai orang-orang Yunani, orang Gerika, dan orang Kalia. Jadi ada dua suku, itu suku Yunani, Gerika, dan suku Kalia. Mereka dikuasai oleh orang Persia, dan supaya kedua suku ini bermusuhan satu sama lain, akhirnya raja-raja Persia itu menetapkan undang-undang supaya orang Kalia menjalankan upacara kematiannya seperti orang Gerika, orang Yunani, dan orang Gerika harus menjalankan upacara kematiannya seperti orang Kalia. Orang Gerika membakar mayatnya, jadi mayatnya itu dibakar. Dan orang Kalia justru menganggap membakar mayat itu sebagai kejahatan. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang buruk membakar mayat. Menurut orang Gerika itu bahkan sesuatu yang suci untuk membakar mayat itu, satu kebaktian yang sangat tinggi. Dan ini orang Kalia disuruh membakar mayatnya yang dianggap sebuah kejahatan, dan orang Yunani disuruh untuk melakukan upacara seperti orang Kalia yang dianggapnya juga kejahatan oleh orang Yunani. Sehingga di antara mereka terjadi pertentangan. Dan Herodotus ingin memberikan contoh tentang dua hal menurut para filosof. Ia ingin memberikan contoh bahwa filsafat moral itu bergantung kepada kebiasaan masing-masing. Dialah mungkin bisa dianggap tokoh pertama tentang relativisme moral, yang di dalam filsafat sementara kita sebut subjektivisme moral, bahwa moral itu subjektif, bergantung kepada kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, custom-custom. Jadi apa yang baik dalam satu masyarakat belum tentu baik di masyarakat yang lain. Jadi etika itu subjektif, seperti yang dicontohkan oleh Herodotus. Tapi Herodotus juga cerita bahwa api yang membakar mayat ini, baik di Gerika maupun di Kalia, api itu pasti akan menghanguskan mayat. Dan itu sesuatu yang objektif. Nah, di dalam tulisan Plato tentang Socrates, ada perdebatan yang sangat keras antara kelompok subjektivis ini, yang diwakili oleh kaum sofis. Ini selingan sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan ceramah di sebuah perusahaan holdings company yang meliputi seluruh Indonesia. Jadi para direkturnya di seluruh Indonesia datang. Waktu itu sebelum kedatangan saya terjadi emang kontroversi. Sebagian tidak setuju karena yang diundang adalah orang yang dianggap sesat. Tapi sampai ke situ, setelah selesai acara, ada seorang ibu yang bicara. Baru kali ini karena saya mendengarkan pembicaraan Bapak itu, seperti biasa saya selalu terlambat datang. Mungkin hanya 15 menit saya mendengarkan pembicaraan Anda, tapi 15 menit ini sudah menguras air mata saya. Saya tertawa, tetapi saya merasakan air mata saya mengalir. Terus lalu dia tanya, di mana saja? Saya itu mengajar, saya sebut juga saya mengajar filsafat juga di ICAS, ya, Islamic College for Advanced Studies. Wah, kayaknya ya kalau Ustadz yang ngajar filsafat, pasti filsafat itu menarik, kata dia. Maksudnya filsafat yang sukar itu kayaknya jadi tampak mudah. Terus saya katakan kalau saya menjelaskan yang mudahnya dari filsafat, sebetulnya karena saya yang menangkap yang mudah-mudahnya aja. Jadi yang sulitnya tidak saya pahami, dan karena itu tidak saya sampaikan. Nah, kita masih bicara filsafat yang mudah-mudah ini. Ya. Jadi kaum sofis ini itu adalah kaum yang subjektivis, yang menganggap bahwa, mengapa, nanti kita alasan apa sebabnya, moral itu subjektivis. Kita sih lebih senang dengan teori relatif, kan? Ya, relatif itulah pembicaraan orang-orang yang tidak paham dengan istilah-istilah filsafat. Kemudian, nah, Socrates menurut Plato itu adalah orang yang objektivis. Objektivis. Bahwa yang disebut kaidah-kaidah moral itu berlaku umum dan dia tidak terikat oleh tradisi-tradisi masyarakat
tertentu. Nah, apa alasan kaum subjektivis? Ya. Alasan pertama ialah bahwa yang disebut perilaku yang secara moral benar atau secara moral salah, morally right or morally wrong, depends on the community you are living in. Bergantung kepada masyarakat tempat kita tinggal. Ini ada satu penemuan pada tahun 1963 kalau saya tidak salah. Ada seorang antropolog, Turnbull namanya, menemukan satu suku bangsa. Dan suku bangsa itu, the Pygmies ya. Orangnya pendek-pendek itu orang Pygmy. Tapi itu masyarakat yang menurut dia sangat indah. Hampir seperti mirip paradiso, kata dia. Semua penduduk itu saling mencintai, saling menghormati, saling bantu satu sama lain. Mereka riang gembira, ceria kalau berjumpa itu. Mereka memelihara alam, kata dengan sangat baik. Sehingga si Turnbull itu berkata, manusia modern harus belajar dari orang Pygmy ini. Tentang caranya memelihara lingkungan dan caranya membina kehidupan yang penuh cinta kasih. Jarang pertengkaran di situ itu. Menurut dia, ini prinsip moralnya itu luar biasa ini ke masyarakat. Kira-kira kalau tidak salah 10 tahun kemudian, dia menemukan lagi satu suku bangsa. Namanya suku bangsa Ik. Ik katanya, Ik tribe. Suku bangsa Ik itu tinggal di Uganda. Di tempat yang paling kering kerontang. Paling miskin daerah itu. Dan mereka memang terusir dari suku bangsa lain. Dan terdampar di sebuah tempat yang kering kerontang. Dan dia tuliskan dengan sangat as disturbing, as comforting. Yang dia ceritakan itu sangat mengganggu. Karena yang diceritakan seperti sebagaimana suku Pygmy itu sangat membahagiakan kita menyaksikannya. Suku ini sangat mengganggu kita menyaksikannya. Inilah suku yang seperti tidak mengenal kaidah-kaidah moral sama sekali. Mereka itu saling membenci, saling mencuri. Kalau kesempatan datang, itu setiap orang berusaha mencuri milik yang lain. Dan pagi-pagi, tolong maafkan saya, itu emang dalam bahasa Inggrisnya begini. Itu setiap orang, itu kalau maaf, buang air besarnya, itu di tangga rumah tetangga. Jadi tukar-tukaran itu, supaya tetangganya itu kalau turun, dia menginjak kotoran itu pertama kalinya. Anak-anak kecil udah dilepaskan dari rumah-rumahnya yang jelek itu sudah sejak kecil sudah dilepas. Dan ada satu cerita di situ emang yang very disturbing waktu saya membacanya juga gitu. Misalnya ibu-ibu itu ada yang membiarkan, menceritakannya juga nggak enak ya. Ibu itu borok ya, dan nanahnya itu mengalir kepada makanan bayinya. Si ibu diberitahu, dia terkejut, karena bukan terkejut karena makanannya itu udah biasa, katanya. Dijelaskan itu bahaya itu kan, itu infeksi dan infeksi itu jadi makanan bayi, kata gitu. Orang itu terkejut dan tersinggung bukan karena itu akan membahayakan anaknya, katanya, tapi dia tersinggung karena kenapa orang lain kok peduli untuk urusan seperti itu. Why they care, katanya. Kenapa mereka peduli? Karena itu udah biasa lah. Lalu ada satu kejadian, seorang anak kecil kita mengantarkan makanan kepada kedua orang tuanya. Lalu orang tuanya makan dengan lahap dan anak kecilnya dibiarkan saja kelaparan. Dan ketika anak kecilnya nangis dan mengatakan, saya lapar, lapar. Orang tuanya terbahak-bahak, katanya. Seakan-akan itu peristiwa yang menghibur mereka. Setelah itu karena anak itu tangisnya tidak terhenti, dimasukkan ke kamarnya, kuncilah dari luar. Ini keluarga hunters, food gathering. Jadi dalam masyarakat itu tahap kehidupannya itu masih tahap mengumpulkan makanan, tidak bercocok tanam. Ya orang tuanya meninggalkan mereka untuk cari makanan, ya untuk food gathering itu, dan ditinggalkannya anaknya. Seminggu dia balik lagi, anaknya itu di situ, tidak kasih makan, tidak kasih minum, dikunci di kamar kecilnya di situ. Jadi waktu pulang, orang tuanya dengan tenang mengumpulkan tulang belulang dan sebagainya yang masih tinggal dan membuangnya di tempat sampah. Tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Ya, kata Turnbull, kan beda ini dua masyarakat. Sama-sama Afrika, sama-sama hitam. Tapi yang satu itu hidup dalam satu masyarakat yang dilandasi oleh prinsip-prinsip moral. Dan satu lagi sepertinya masyarakat itu tidak mengenal moral sama sekali. Jadi kalau begitu, apa yang dipandang jahat oleh orang Pygmy, sebetulnya mungkin dipandang baik oleh bangsa Ik. Paling tidak, bangsa Ik tidak memandangnya sebagai sesuatu yang jahat. Nah, itu alasan kaum subjektivis moral. Bahwa moral itu sangat bergantung pada budaya, pada masyarakat, juga mungkin pada agama yang kita anut. Dan agama sebetulnya kalau dalam antropologi bagian dari kebudayaan juga. Bahwa agama itu diwarnai oleh kebudayaan.
Ini kita tidak terlibat dengan perbincangan dulu. Apakah agama itu masuk kebudayaan atau tidak masuk kebudayaan? Dulu Ghazalba pernah membicarakan itu, Endang Saifuddin Ansori pernah membicarakan itu. Tapi secara ilmiah agama memang bagian dari kebudayaan. Karena kebudayaan adalah sesuatu yang lahir di tengah-tengah kelompok masyarakat. Dan agama lahir memang di tengah-tengah kelompok masyarakat. Al-Quran sendiri mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi itu seorang rasul. Dan Islam lahir dari tengah bangsa yang ummi. Jadi masyarakat ummiyin, yang menurut pemahaman saya ummiyin artinya penduduk kota suci Mekah, Ummul Qura. Mereka lah ummiyin. Memang kebanyakan di antara mereka buta huruf. Mereka buta huruf bukan karena mereka lahir di Mekah. Mereka buta huruf bukan karena mereka ummi. Tetapi kebanyakan memang penduduk Mekah waktu itu memang ummi. Tapi itu mungkin pembicaraan yang lain. Balik lagi, itu argumentasi pertama. Mungkin suatu saat kita akan setel lagi dialog antara Socrates dengan kaum sofis ini tentang subjektivisme. Dan kaum sofis bertahan bahwa itu dalil yang pertama, mengapa moral itu subjektif, karena kaidah-kaidah moral itu bergantung kepada situasi, bergantung pada masyarakat, bergantung pada budaya. Katanya pada masyarakat Eskimo ada cara menghormati tamu yang menurut saya sangat istimewa sehingga saya tertarik untuk datang ke negeri Eskimo. Yaitu keluarga itu memberikan istrinya untuk tidur bersama tamunya sebagai penghormatan. Buat kita langsung itu tidak bermoral kan? That's morally wrong gitu ya. Oh, pasti. Kalau ada tradisi seperti itu pasti EPI segera menyerbu tempat itu ya. Tapi menurut mereka itu tidak moral wrong karena tradisi mereka memang begitu. Di kalangan masyarakat Eskimo juga kalau ada orang tua yang sudah sakit-sakitan udah tua sekali, mereka bunuh orang tua itu. Dan menurut mereka pembunuhan itu adalah kebaktian mereka supaya orang tuanya tidak terlalu menderita dalam hidup ini. Kita juga kan cuma caranya aja kita lebih modern mungkin membunuhnya. Kalau ada keluarga kita yang sakit-sakitan dan terus-menerus harus di rumah sakit, ya kita minta aja supaya dicabut mesinnya itu. Sebetulnya itu juga membunuh juga. Tapi alasan kita supaya dia tidak terlalu lama menderita. Nah, jadi kata kaum sofis, moral itu subjektif, bergantung kepada tradisi terhadap budaya. Yang kedua, alasan mereka, tadi kembali lagi, api itu membakar mayat orang-orang Kalia, sebagaimana api itu juga membakar orang-orang Gerika. Dimanapun api berada, api itu akan membakar. Tetapi karena masalah api itu membakar atau tidak, itu masalah ilmu pengetahuan. Itu a matter of fact katanya. Itu a matter of fact. Itu urusan fakta. Science itu berkaitan dengan a matter of fact. Sementara katanya, etika atau moral ini a matter of values. Masalah nilai. Yang satu masalah fakta, bahwa api membakar itu fakta dan di mana-mana akan terjadi. Itulah urusan sains. Tetapi masalah baik dan buruk itu masalah nilai. Kita memberikan penilaian dan masalah nilai itu selalu subjektif, kata mereka. Karena tidak ada fakta. Kalau kita ingin membuktikan apakah sains itu benar atau apakah api membakar atau tidak, kita bisa melakukan penelitian empiris, kita bisa mengujinya dengan fakta. Tapi apakah berkhidmat kepada fakir miskin itu benar atau tidak benar, tidak bisa kita buktikan dengan fakta. Nah, balik lagi kepada Leo Tolstoy. Leo Tolstoy juga mengalami kegelisahan lah dengan filsafat ini. Tentang apa yang seharusnya, bagaimana seharusnya hidup itu, hidup yang baik itu gimana. Kalau dia berpegang pada aliran-aliran filsafat, dia juga kebingungan. Benar juga ini kaum subjektivis itu, kata dia. Akhirnya kalau begitu sudahlah, kata Tolstoy. Salah satu kelemahan dari seluruh teori filsafat tentang moral yang akan kita kritik satu persatu adalah tidak jelasnya siapa pemegang otoritas moral. Siapa sih yang bisa menentukan baik dan buruk itu? Kalaupun kita pakai akal, murni akal, nanti kita akan ketemukan juga kelemahan akal itu. Sehingga apakah kaum subjektivitas itu biasanya kita menerima sesuatu sebagai otoritas kalau dia bisa kita terima dengan akal sehat kita. Benar dia ini. Nah, ini dalam pembicaraan tentang filsafat moral, semuanya masuk akal. Nanti kita akan ceritakan.
Kalau saya menceritakan satu mazhab filsafat misalnya, Anda pasti ikut benar dukung gitu. Masuk akal. Lalu bicara lagi filsafat yang baru lagi, yang mengkritik yang lama. Misalnya, salah satu pandangan filsafat moral yang paling awal adalah egoisme. Untuk apa kita hidup? Bagaimana hidup? Kita menganut falsafah moral egoisme itu. Karena kalau kita tanya, apa sih cita-cita kamu dalam kehidupan? Saya ingin kaya. Tentu tidak percis begitu sih. Tanya anak-anak juga itu. Filsafat moral yang ingin diakut dalam tanah, tanya sama anak-anak. Mau jadi apa nanti? Jarang sekali di antara mereka yang memilih jadi guru. Enggak. Karena guru itu tidak mendatangkan duit. Jadi dokter itu. Jadi direktur bank. Ada yang jadi presiden. Pokoknya tidak ada yang milih jadi guru. Atau tidak ada yang cita-citanya jadi pengedar minyak tanah. Enggak. Karena sebetulnya itu adalah terjemahan dari yang mereka kejar adalah kekayaan. Nah, dalam filsafat egoisme, apa saja yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan baik itu dari jumlah kekayaan atau apa saja, itu dianggap sebagai sebuah kebajikan. When we get what we want, kata gitu. Jadi kalau begitu apa sih caranya supaya kita hidup baik? Get what you want. Try to get what you want. Itulah caranya hidup kita. Kita semua ini rata-rata adalah kaum egoistik. Yang dalam Al-Quran itu yatamatta'un. Mereka ini hanya ini aja. Mencoba memperoleh get what they want. You are trying to get what you want. Hidup kita hidup baik kalau kita mendapatkan apa yang kita peroleh. Nah, kemudian falsafah ini dikritik, kata dia. Kritikan pertama, sebetulnya orang itu sih sendiri juga tidak tahu apa sebetulnya yang dia inginkan. Persoalannya katanya kita sendiri juga tidak tahu apa yang kita inginkan. Dan sering yang kita inginkan juga dipengaruhi oleh kebudayaan kita tempat berada. Bukan murni dari keinginan kita sendiri. Apa yang kita inginkan itu kadang-kadang adalah tuntutan dari orang tua. Tuntutan dari misalnya kalau ibu-ibu dari suami. Suami juga itu tuntutan dari istri. Anak tuntutan dari orang tuanya. Sebetulnya di sini nih di Mutahari kelihatan sekali. Bahwa yang anak-anak inginkan seringkali tidak diinginkan oleh orang tuanya. Misal anaknya ingin memilih IPS. Orang tuanya enggak. Memaksa anaknya supaya masuk IPA. Sampai ada seorang anak yang sudah betah di IPS, orang tuanya marah itu dari seberang, pulang ke sini, kalau hanya di IPS kenapa harus ke Mutahari katanya. Udah aja di negerinya sendiri. Jadi kita juga kadang-kadang saran-saran atau anjuran dari orang lain itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kita menganggap itu keinginan kita, padahal sebetulnya itu bukan keinginan kita, itu keinginan yang dipaksakan orang lain terus-menerus untuk kita. Kalau bapak atau ibu-ibu pergi ke mall, itu yang dibeli ibu-ibu itu, misalnya ciki merek ini atau pakaian merek itu sebetulnya bukan karena ibu inginkan, tapi karena itu diinginkan oleh para pemasang iklan. Yang mengulang itu berkali-kali, untuk para pemasang iklan. Nah, jadi itu kelemahan kaum egois. Kemudian datanglah orang seperti Epicurus. Pokoknya tidak semua yang kita inginkan sih. Yang jelas sesuatu yang menyenangkan kita, ya, pleasure lah. Jadi hidup yang baik ialah hidup yang diisi dengan kesenangan. Dan ini melahirkan falsafah hedonisme. Nah, tapi ini juga menjadi persoalan, hanya secara singkat aja. Bisa jadi kita mendatangkan kesenangan kepada diri kita, tapi kita mendatangkan bencana kepada orang lain. Apakah secara akal masuk akal? Kalau kita berbuat sesuatu yang menyenangkan kita, tapi sebetulnya menghancurkan kebanyakan orang. Kalau kata kaum hedonis misalnya, yang merupakan kelanjutan dari kaum egois, yang penting diri kita ini senang. Karena kita hidup kita sendiri, kenapa kita harus memikirkan kesenangan orang lain? Pikirkanlah kenapa. Tapi katanya, tanyalah hati nuranimu. Apakah kamu bisa tetap senang kalau kesenangan kamu itu mendatangkan bencana pada sekian banyak orang? Apakah, maaf, Abu Rizal Bakri akan tetap senang karena kenaikan penghasilannya sampai sekian triliun? Padahal bersamaan kenaikan penghasilannya, dia menghancurkan kehidupan beberapa kecamatan di daerah Sidoarjo, ya. Dan berapa banyak kehidupan yang hancur, berapa perusahaan yang rusak, dan berapa ratus ribu, mungkin jutaan orang yang celaka. Tanyalah hati nurani kamu, apa kamu akan mengatakan bahwa tindakan Abu Rizal Bakri itu adalah tindakan yang bermoral? Karena toh dia bisa menyenangkan dirinya, padahal bencananya itu. Lalu maka muncullah satu aliran lagi. Tadi saya sudah bicara egoisme, kemudian yang kedua hedonisme. Aliran berikutnya adalah utilitarianisme. Kata dia, memang betul hidup kita ini adalah untuk mengejar kesenangan,
Tapi kesenangan yang harus kita peroleh itu adalah kesenangan yang untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi makin banyak orang yang senang, makin bermoral tindakan kita, kata dia. Nah ini juga jadi problem lagi. Saya sudah bicara tadi, egoisme, hedonisme, utilitarianisme yang mengatakan bahwa ini untuk sebanyak-banyaknya orang. Persoalan pertama, dan ini paham utilitarisme ini masuk nanti pada dunia pemikiran Islam dalam kaidah maslahat. Jadi bahwa hukum-hukum Islam harus ditegakkan di atas kemaslahatan. Pada kelompok jaringan Islam liberal seperti Abdul Muqsid Ghazali dan Ulil Absar Abdallah, katanya susunan norma-norma itu, dasar-dasar nilai dalam Islam itu, yang pertama maslahat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga As-Sunnah. Artinya Al-Quran pun kalau tidak sesuai dengan kemaslahatan, dia harus dibuang. Kalau tidak sesuai dengan kemaslahatan. Hukum-hukum Islam yang tidak mendatangkan kemaslahatan harus dibuang. Dan mereka berikan contoh hukum yang harus dibuang adalah poligami. Walaupun dalam Al-Quran disebut. Karena poligami itu mendatangkan kemadaratan. Ada berbagai penelitian di Indonesia bahwa orang yang melakukan poligami itu menghancurkan keluarganya. Jadi ini tidak mendatangkan maslahat. Dalam sebuah diskusi saya mengatakan, ini persoalan ini utilitarianisme. Maslahat itu sekali lagi, ketika kita bicara maslahat, kita selalu berbicara maslahat untuk kelompok mana? Maslahat untuk kelompok siapa? Kembali lagi kepada poligami. Apakah tidak Anda teliti juga bahwa banyak monogami yang meninggalkan kemadaratan? Bukan hanya orang yang poligami aja, orang yang monogami pun banyak yang memadaratkan keluarganya. Malah menurut saya kalau dihitung berdasarkan jumlah, lebih banyak keluarga yang hancur karena monogami ketimbang karena poligami. Karena jumlah yang monogami lebih banyak daripada yang poligami. Pasti yang jeleknya juga lebih banyak daripada yang poligami. Sekali lagi persoalan utilitarianisme adalah persoalan maslahat siapa. Who gets from whom? Who benefits from what? Siapa yang mendapat untung? Itu masalah, itu persoalannya. Dan ketika kita berpegang pada utilitarianisme, berikanlah maslahat kepada sebanyak-banyaknya orang. Pokoknya itu tindakan itu adalah tindakan yang baik. Misalnya, membiarkan orang-orang miskin itu tetap bodoh. Dan jangan menyampaikan informasi kepada mereka bahwa pemerintah mereka itu menipu mereka, memeras mereka, menindas mereka. Jangan. Karena mereka udah tentram dengan itunya. Jadi kalau kita datangkan nanti mereka berontak, udah berat menghadapi kehidupan. Mereka berat lagi memikirkan tingkah laku pemimpinnya. Udah untuk mendatangkan mereka ketentraman, biarkan mereka tinggal dalam kebodohannya. Dulu saya pernah membenarkan juga, jangan larang judi itu. Karena paling tidak judi itu bagi rakyat kecil memberikan harapan. Walaupun harapannya itu mungkin sebagian besar tidak tercapai. Tapi paling tidak hidup dengan harapan, itu jauh lebih bermaslahat daripada hidup tanpa harapan sama sekali. Tapi sekali lagi, dalam hati kita itu ada persoalan moral yang sangat penting. Masalahnya kemaslahatan orang banyak yang mana, itu juga menjadi masalah besar bagi kita. Balik lagi kepada poligami. Dulu saya diskusi dengan Pak Endang Saifuddin Ansori. Pak Endang itu buat saya itu Sokratesnya. Dan saya waktu itu jadi kaum sofisnya. Kaum sofis itu berjasa karena mereka lah orang pertama yang meletakkan teori-teori retorika. Teori-teori berpidato. Dan teori berdebat itu berasal dari kaum sofis. Dalam perdebatan mereka itu, misalnya seorang sofis itu disuruh, dan mereka lah orang pertama juga yang dikritik oleh Sokrates, yang mengajarkan filsafat dengan bayar. Dan itu oleh Sokrates dianggap menjual belikan filsafat. Mereka menuntut bayaran, dan pelajarannya sesuai dengan jumlah bayaran yang mereka berikan. Kita sudah melanjutkan sofis, tapi juga melanjutkan Sokrates. Mang Endang itu sebagai Sokratesnya dan saya sebagai kaum sofisnya. Mungkin saya Zeno atau siapa. Kata Mang Endang. Dan waktu itu saya mempertahankan monogami dan Mang Endang menganjurkan poligami. Lalu kata Mang Endang, ada istrinya waktu itu. Kata Mang Endang, kalau kita ini melakukan poligami, kita akan mengecewakan, kita akan memadaratkan seorang perempuan. Udah jelas. Karena melakukan poligami maka seorang perempuan terluka hatinya. Dia menderita. Tidak mendatangkan madarat kepada seorang perempuan. Tapi kalau kita melakukan monogami, kita mendatangkan madarat kepada 3 orang perempuan.
yang sebetulnya ingin menikah dengan kita, tapi karena kita mempertahankan monogami, maka kita mengecewakan 3 orang perempuan. Ambillah filsafat utilitarianisme itu. Mana yang harus kita ambil sebagai prinsip moral? Maslahat mana itu? Atau maslahat 3 orang? Atau maslahat yang 1 orang itu? Pasti ibu-ibu yang pertama kali keberatan. Jelas itu, pokoknya yang poligami itu yang besar, walaupun mendatangkan maslahat pada banyak orang. Dan pasti argumentasinya juga tidak filosofis, itu argumentasinya sudah emosional. Nah, karena itu salah seorang tokoh utilitarian kemudian merumuskan pokoknya maslahatnya itu diukur dari jumlah orang yang mendapat maslahat itu aja. Tidak dari 1, 2 orang atau kelompok mana, tapi untuk sebanyak-banyaknya orang. Tapi itu juga nanti menimbulkan yang besar. Karena sampai muncul Immanuel Kant, dan Kant dianggap sebagai tokoh deontologi. Kita hanya ingin mencoba menjawab pertanyaan how to live our life. Bagaimana kita mencoba hidup dalam kehidupan kita. Nah, Immanuel Kant termasuk sebetulnya ada kelompok objektivis. Menurut dia, nilai-nilai moral itu tidak bergantung kepada daerah-daerah setempat. Tapi nilai moral itu didasarkan kepada sebuah konsep yang dia sebut kategorische imperatif. Tapi ketika kita mau melakukan tindakan sesuatu, kata Immanuel Kant, kita harus memikirkan sekiranya orang lain, sekiranya seluruh umat manusia di dunia ini melakukan apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi di dunia ini. Misalnya kita berjanji kepada seseorang, kita harus bayar utang dia. Tapi kemudian kita tidak mau bayar utang dia. Nah, ketika kita tidak mau bayar utang, pikirkanlah, sekiranya seluruh dunia ini orang tidak mau bayar utang, apa yang akan terjadi di dunia ini? Hancur itu, kacau balau. Nah, itu perintah itu yang datang dari pikiran kalau seluruh dunia menjalankan hal seperti itu, pasti akan kacau dunia. Itu dia sebut kategorische imperatif. Kalau saudara mengerti bahasan filsafat ini, wah itu emang puasa saudara berhasil, dan otak saudara udah cerdas. Atau yang ketiganya itu yang paling besar kemungkinannya, orang yang menjelaskannya sangat cerdas. Kata orang Cina, mengerti itu sukar. Tetapi membuat orang mengerti itu jauh lebih sukar lagi. Dan saya sudah melewati tahap mengerti. Nah, sekarang ini saya sudah memasuki tahap membuat saudara mengerti. Kata Immanuel Kant, sesuatu itu baik karena kita merasa itulah kewajiban kita. Untuk mempertahankan keteraturan dunia ini. Itu adalah kewajiban dan itu berkaitan dengan hati nurani. Kita punya kewajiban. Madhab kewajiban itu disebut madhab deontologi. Tetapi Immanuel Kant itu juga nanti dikritik, walaupun pengantar kritik ini terlalu sederhana. Dia dikritik oleh kaum eksistensialis. Kalau Kant berbicara tentang responsibility, tentang tanggung jawab, bahwa kita punya kewajiban. Setiap orang itu punya kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang berlaku objektif di seluruh dunia. Saya lupa juga menyebutkan, yang dilupakan oleh kaum subjektivis, bahwa walaupun ada perbedaan besar di antara bangsa-bangsa di dunia, banyak juga yang sama. Dan kalau sains itu katanya objektif, ada persamaan di antara seluruh sains, di dunia sains pun ada banyak juga perbedaan. Bahkan teori yang satu dibantah dengan teori yang lain. Teori mekanika Newtonian dibantah oleh teori relativitas Einstein. Geometri Euclides itu dibantah oleh geometri Lubachowski. Cuma bedanya, Einstein membantah mekanika Newton. Dan menganggap mekanika Newton itu salah. Dia buktikan bahwa teorinya itu salah. Tetapi di dalam sains ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu menimbulkan kemajuan sains. Sains makin lama makin maju. Perbedaan di dalam filsafat moral tidak menimbulkan kemajuan. Karena perbedaan itu terus berlangsung sepanjang sejarah. Karena masing-masing tidak punya alat untuk membuktikan ketidakabsahannya. Dan satu-satunya alat hanyalah logika. Ya. Karena itu namanya ini filsafat. Kalau kita bicara filsafat moral dan bukan pelajaran ilmu akhlak, kita berbicara tentang logika. Dengan menggunakan logika. Mungkin ada yang tanya sih, apa gunanya kita berfilsafat? Oh, banyak gunanya. Karena ada beberapa saat ketika kita ini kadang-kadang harus menentukan pilihan. Dua-duanya bermoral, tetapi itu bertentangan satu sama lain. Dan kita mencari sesuatu yang menenteramkan hati kita. Mungkin dua-duanya juga ajaran agama. Tetapi kita harus menentukan apakah itu bermoral atau tidak bermoral. Mengurus keluarga itu, memakmurkan keluarga itu juga ajaran agama. Coba tanya sama Pak Abu Rizal Bakri. Mengapa dia tetap menumpuk kekayaan
dan tidak mau ganti. Saya ingin mengembangkan bisnis keluarga saya. Dan Al-Quran mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dia juga dengar dari ustadz yang diminta pembenarannya untuk perbuatannya. Nah, teori Kant juga dikritik. Dari seluruh kritik-kritik yang ada kritik dari kaum eksistensialis. Kata kaum eksistensialis, sesuatu itu disebut bermoral karena itu adalah pilihan kita. Karena kita punya kebebasan untuk memilih. Jadi apa sajalah yang kamu pilih, yang penting hidup kamu itu harus hidup yang otentik, kata kaum eksistensialis. Otentik itu artinya bukan hidup yang dibentuk oleh orang lain. Kita ini tingkah laku kita ini, perempuan-perempuan itu, sebetulnya bertingkah laku dibentuk oleh media. Misalnya itu ukuran kecantikan sepanjang zaman ganti-ganti. Dan perempuan mengubah-ubah tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh orang lain terhadap dirinya. Di zaman Michelangelo, itu yang melukis kubah di Roma, di atas kubah dia lukis Tuhan, segala macam para malaikat, bidadari-bidadari, malaikat, angels. Angel itu dalam agama Kristen itu selalu perempuan. Michelangelo melukiskan perempuan itu gemuk-gemuk, montok-montok. Itulah gambaran perempuan cantik di zaman Michelangelo. Di zaman Miss Twiggy, yang cantik itu yang kurus, kering, krempeng seperti ranting yang ditiup angin, just like a twig. Sehingga yang paling cantik adalah Miss Twiggy. Dan perempuan berusaha melakukan diet. Sehingga they are dying to try it. After they are trying to diet, they are dying to try it. Ya, mereka mati karena mencobanya banyak. Berusaha sampai menipu usus supaya tidak merasa lapar kalaupun tidak masuk makanan. Dan banyak yang mati. Jadi sebetulnya mereka ini hidup tidak otentik. Mereka hidup berdasarkan gambaran para pemasang iklan atau berdasarkan reaksi orang banyak. Itu perempuan. Laki-laki juga begitu. Apa yang disebut jantan itu juga ditentukan oleh penilaian orang terhadap dia. Kita tidak otentik. Nah, kata kaum eksistensialis, hidup yang baik itu adalah hidup yang kita sendiri menentukannya, tidak ditentukan oleh orang lain. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri, kata kaum eksistensialis. Dan itu karena itu kata mereka, mati yang baik juga itulah mati yang merupakan pilihan kita. Itu mati-mati yang biasa itu, kalau datang waktunya ya kita mati. Yang tidak dipikirin matinya mau cara apa, itu adalah orang-orang yang matinya tidak otentik. Kata Jean-Paul Sartre. Nah, itu sama aja dengan kematian binatang, kata Heidegger. Itu animal death. Binatang juga suatu saat mati. Nah, orang juga ada manusia suatu saat mati. Dia tidak memikirkan kebebasan dia untuk memilih cara dia mati. Dia sebut Freiheitschum-Tode. Ada kebebasan untuk memilih kematian. Nah, karena itu kalau menurut Sartre atau Heidegger, orang yang bunuh diri itu orang yang bunuh diri itu bagus karena matinya dipilih. Tidak menunggu kapan jenis matinya. Kalau kita kan menunggu nih, udah tahu matinya di mana lah. Kalau ini orang bunuh diri jelas memilih kematiannya dengan kemauannya sendiri, dengan kebebasannya dan tidak menyerahkan kepada tuntunan alam. Kata dia itu mati yang otentik, itu yang mati bunuh diri. Tapi itu terlalu ekstrim dan jangan ditangkap bagian itunya saja. Baru saja tadi istri saya bilang sama saya, kan menurut kamu katanya kalau mati bunuh diri itu kan itu tidak dosa. Siapa bilang itu dosa? Kamu pasti mendengarkan pengajianku sepotong. Dan menurut saya tentu saja mati dengan bunuh diri itu memang berdasarkan pilihan, betul. Tapi pilihan yang keliru. Kenapa tidak matinya itu di jalan Allah? Kenapa kita berusaha? Seperti Imam Hussein ketika ditanya, ketika Ummu Salamah memperingatkan dia, anakku, aku pernah mendengar Rasulullah berbicara bahwa kamu akan terbunuh di Karbala. Lalu kata Imam Hussein, inilah arul mauta illa sa'adah. Dan aku tidak melihat kematian sebagai pilihan untuk kebahagiaan bagiku. Itu mati yang berdasarkan pilihan. Nah, sebagai penutup dari pembicaraan kita, saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Pertama, menghadapi kegelisahan eksistensial ini, Tolstoy menawarkan kita untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa kita menghadirkan Tuhan? Supaya kita merasa bahwa hidup kita bermakna, bahwa hidup kita ini hanya menjalankan perintah Tuhan. Tapi untuk menghadirkan Tuhan, itu nasihat yang kedua, jangan dengarkan pembicaraan para ustadz. Karena para ustadz membicarakan kehendak Tuhan yang berbeda-beda, bergantung kepada mazhab dan alirannya. Yang ketiga, kata Tolstoy, kita akan merasakan kehadiran Tuhan kalau kita melakukan perkhidmatan terhadap sesama manusia. Dan anggaplah bahwa kalau kita pakai Immanuel Kant,
Coba kalau sekiranya semua orang berusaha berkhidmat kepada yang lainnya, apa yang akan terjadi di dunia ini? Yang akan terjadi di dunia ini adalah sebuah surga seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa pigmi di Afrika. Karena setiap orang berusaha berkhidmat kepada yang lainnya. Dan yang terakhir, sebetulnya ini kesimpulan dari seluruh aliran etika. Kalau kita mengikuti aliran-aliran etika yang ada itu, satu kelemahan utama ialah aliran-aliran etika itu tidak bisa memberikan kepada kita petunjuk siapa yang memiliki otoritas moral, yang untuk itu kita harus memasrahkan segala kepatuhan kita. Dan agama datang mengatakan bahwa yang memiliki otoritas moral itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau besok mungkin masih giliran saya akan membicarakan kritik-kritik secara terprinsip terhadap seluruh aliran itu dan bagaimana ajaran akhlak di dalam Islam itu. Nanti ibu-ibu dan bapak akan menemukan bahwa kaum utilitarianisme, kaum egoisme punya juga dalilnya di dalam Al-Quran. Kaum hedonisme punya dalil juga dalam Al-Quran. Deontologi Kant juga punya dalilnya di dalam Al-Quran. Eksistensialisme juga punya dalilnya di dalam Al-Quran. Karena itu kita nanti akan lihat satu persatu aliran ini. Tapi yang paling penting mungkin yang harus kita ingat bahwa mempelajari filsafat moral itu sangat praktis. Karena itu berkaitan dengan kehidupan kita semua. Itu berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia ini. Dan berkaitan juga itu yang lebih penting, memberi makna kepada ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama akan lebih bermakna dan lebih mudah kita pertahankan di dalam kehidupan. Kalau ada pertanyaan, silakan.